di sorry uh, kita lupa, untung diingetin. Jadi itu informasinya bahwasanya masih ada pemalsuan dan saya pernah merasa jadi orang ketiga yang pernah di-challenge sama tim project untuk melakukan pemalsuan dan saya tidak mau gitu. Itu kejadian karena sebelum saya hadir di perusahaan itu informasinya mereka sudah melakukan pemalsuan. Jadi dengan hadirnya saya, mereka berharap saya bisa menjadi tenaga tambahan untuk pemalsuan. Masuk proyeknya Pertamina, MCL, dan lain sebagainya. Dan saya tidak mau, dan saya kekeh kalau masih begitu saya resign. Nah, jadi itu yang pernah saya alami juga tuh masalah masalah pemalsuan itu. Yang kedua, kita ada juga kemarin pertanyaan dari sektor konstruksi bisa jadi 80% atau 70% lah ya itu karyawan pekerjanya bekerja di ketinggian apalagi high risk kemarin yang kita mention itu ada Butika kemudian ada siapa lagi ya ada Pak Hilmi itu kita mention tuh kalau konstruksi gimana gitu kan. Nah kemudian jawabannya adalah nggak semua orang atau karyawan konstruksi itu harus punya lisensi TKBT atau TKPT gitu, TKPK, sorry. Tapi leadernya saja yang harus punya. Nah, ini menarik menurut saya nih. Jadi, kenapa kenapa leadernya saja yang punya, yang harus punya, sedangkan di SMK 3 itu membutuhkan seluruhnya ya. Nah, tapi ada juga informasinya bahwa oh tidak kok di tempat saya ada namanya atau sejenis simper gitu kan di mana kita melatih internal dan itu bisa diakui sebagai kompetensi bagi pekerja tersebut. Nah, kenapa semua ini terjadi? Leadernya saja ini tidak merata trainingnya karena budget perusahaan atau budget perusahaan untuk mentraining eksternal atau keluar ke PJK 3 itu terbatas. Yang disampaikan Kang Ben itu adalah apa? Anggaran adalah maut. Nah, itu tuh. Jadi panjang tuh kemarin tuh. Nah, yang terakhir itu adalah kita ada diskusi di mana Vento Hang masuk, kemudian ada Mas Aditya masuk, Mas Agung masuk. Ada pertanyaannya, apakah teman K3 ini bisa menjadi acuan? Karena ada informasi dari satu kawan kita hanya lisensi K3 tahun 2022 ke atas yang terdaftar. Itu salah satu kawan bilang. Tapi ada juga yang menyampaikan bahwa enggak kok, kami dari 2019 nih saya punya 2019 terdaftar. Nah, ada yang bingung lagi terakhir bingung. Jadi saya bingung nih, teman K3 ini bisa jadi acuan atau tidak. Nah, ini isu yang terjadi, yang tercapture dalam diskusi kita. Menurut saya ini menarik ya, yang dimana kawan-kawan dari tim tim Hore itu merangkum dan memberikan isu ini kepada saya untuk dijadikan uh, awal mula kita diskusi. Nah, itu dulu tuh pertama tuh. Nah, kemudian nih saya mau open ini ya apa ya pengalaman atau pernyataan dari kawan-kawan. Kira-kira yang pertama, pernah nggak ada yang ngalamin terkait lisensi K3 palsu? Jangan-jangan yang ngalamin cuma satu atau dua orang doang nih, atau saya doang nih gitu. Nah silakan open mic-nya Pak. Kita bisa saling sharing ya terkait pengalaman terkait lisensi K3 palsu. Silakan. Apakah ada atau tidak? Monggo. Ada yang Valid mau? Mas, sering. Nah, yang lain Valid yang sering. oh, Om Bob, yang lain dong. Saya juga Mas Oh ini, pernah mendapati. oke ketemu kita akhirnya. Yang lain. Ntar, aku lagi makan. Ntar aku nyusul. Bentar, one more. Oh, kelamaan Guys. lah ini udah. Banyak cerita Bang ini pasti itu di lapangan. Jadi gini, saya Mabuk coy, berharap mabuk. Makan bersama ya, kawan. saya berharap gini, kita bisa mengumpulkan contoh-contoh yang palsu itu, nanti kita bisa jadikan attachment untuk surat terbuka kayak atau surat apa kayak gitu ke lembaga lembaga yang ada di atas, entah itu ke Enospro atau ke kementerian gitu. Jadi
emang ada nih beneran nih dari diskusi kita ini emang ada yang palsu. Silahkan. Jadi kasusnya gimana Mas Adit? Kalau boleh saya tahu nih Mas Adit. Pak Sudi, selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Eh, Kebetulan di sini cepat 1 jam ya, karena saya di wilayah Kalimantan Timur. Ya, Iya. Jadi ini pengalaman saya waktu pas suara saya terdengar dengan jelas ya. jelas, jelas, jelas. Iya, baik. Salam kenal semuanya. Izin menyampaikan beberapa pengalaman proyek ya waktu itu ya. Jadi waktu itu pengalaman saya waktu pada saat menghandle proyek di salah satu perusahaan di Jakarta. Kebetulan kami sebagai konsultan konstruksi, yang dimana kita mengawasi beberapa kontraktor yang mengerjakan proyek klien. Ya, Nah, jadi pada saat awalnya itu sebelum masuk, ibaratnya kan sebelum mulai proyek kan ada namanya kick off meeting ya. Nah, di kick off meeting itu kita udah mulai lihat ada beberapa keanehan di mana beberapa dokumen-dokumen ini kok agak sedikit rancu gitu kan. Akhirnya kami cek melakukan validasi, melakukan verifikasi ke lapangan, dan itu kebetulan kita menemukan untuk HSPD ya, CEO dan silonya malah yang kami ragukan terkait masalah HSPD. oh, ini Jadi Rick ya, karena training HSPD ya. ini, ya, ya Pak, Oke, oke. ya HSPD ini kita lihat yang mengeluarkan adalah eh, Kemenaker provinsi, kalau nggak salah kemarin itu di Disnaker wilayah Banten. Provinsi. Iya, di Snaker provinsi Pak, wilayah Banten yang mengeluarkan. Cuman kita rancunya kenapa? eh Kita ngelihat eh, tulisan-tulisan silonya ini tumpang tindih. Jadi ada yang tebal, ada yang tipis, begitu kan? Harusnya kalau memang ini merupakan silo asli, harusnya kan tulisannya bagus. Karena memang ini kan adalah surat formal yang dikeluarkan oleh suatu badan pemerintahan, pertama. Kedua, juga tidak ada typo dong harusnya beberapa penulisannya. Nah, mungkin harusnya kan kalau ada beberapa typo mungkin bisa langsung segera diperbaiki. Namun ini Silo udah lumayan lama, udah berjalan 3 tahun. Itu kita lihat dan itulah akhirnya kita coba tanya. Oh ternyata diurus mas sama PJK 3 ini, kata kontraktornya. Lalu coba kita cek, eh kita coba cek kantor PJK 3-nya itu yang kemarin saya bilang. Kita cek sesuai dengan alamat kantor yang diberikan, ternyata kosong kantornya, Oh, oh, nah tidak ini ada ya. aktivitas. Ya, dan saya tanya dengan tim di apa dengan eh, tetangga-tetangga sana, tidak ada yang pernah yang nyewa ruko ini selama 2 tahun. Lah, terus ini yang mengurus bagaimana gitu. Akhirnya dengan kesepakatan bersama kontraktor pun nggak jadi menggunakan vendor ASPD tersebut. Nah, itu juga kita coba lihat silo operatornya SPD-nya juga. Itu juga kita kita coba cek, ternyata sertifikatnya juga eh kalau dibilang palsu gimana ya? Karena sangat meragukan karena kita coba kita mintakan ke PJK 3-nya juga, PJK 3-nya pun tidak mampu, karena itu vendornya yang datang ya. PJK 3 itu pun tidak mampu memberikan bukti mereka training. Pertama, harusnya kalau memang dia training di situ minimal ada bukti absensi lah. Karena kan harusnya kan PJK 3 yang bergerak di bidang pendidikan ya, yang terutama yang memberikan training-training harusnya mempunyai database yang lengkap terkait dengan bukti-bukti training, bukti-bukti asesmen dan segala macam. Ya udah akhirnya kemarin kita coba eskalasi, akhirnya mulai dari alat sampai operator kita cek, mencari vendor yang memang benar-benar valid begitu. Begitu sih Pak, pengalaman dari saya itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Adit ya. Jadi saya tadi kelewat. Malam ini kita punya goals untuk ruang diskusi ya. Goals pertama adalah seluruh member MSF itu mengetahui sistem pencatatan lisensi K3 di teman K3. Jadi ada platformnya kan, jangan sampai kita nggak tahu tuh. Yang kedua, ada informasi penunjang terkait pengecekan keaslian lisensi K3 yang ada tersebut. Jadi contoh yang disampaikan sama Mas Adi tadi, kita cek dong bukti trainingnya, absensinya, dan lain sebagainya. Ya. Itu kita harus harus punya wawasan tuh, kira-kira selain
sertifikat doang, itu apalagi yang harus kita cek. Nah, yang kedua, goals yang kedua adalah kita bisa kalau emang kita ada gap ya atau kita ada kendala nih sebagai praktisi, kita punya goals yang kedua adalah kita bisa memberikan masukan solusi untuk menjawab isu-isu yang ada nih yang berkembang kepada lembaga terkait gitu. Nanti kita kan ada Inus Pro, kita bisa lewat mengirimkan surat gitu. Nanti akan kita kirimkan karena kita sudah punya sekretariat sekarang ya. Ada tim Hore yang siap sedia 24 jam katanya. Thank you tim Hore. Oke, next siapa yang mau menambahkan? Pak, tadi ada Saya boleh, Mas Yud. ya. Hmm. Oke, selamat malam teman-teman semua. Oke, malam-malam. Malam Pak, salam kenal. Salam kenal semua. Oke, mungkin kalau kasusnya tadi PCK3 ya kemungkinan besar yang melakukan. Tahun 2020 itu aku ada megang proyek termasuk gede ya. Ikut di proyek bukan pegang proyek. Jadi bukan puluhan tapi ratusan ketemu CEO silo palsu. Dan dari semua mau ada manlib, ada doser, ekskavator, sumbernya satu orang. PNS, dinas, semua ya kemenaker lah kalau dibilang satu orang. Saya sampai telepon Pak Sumaryanto. Pak Sumaryanto tuh Siapa itu? Widya Iswaranya Kemenaker. Sekarang sudah pensiun. Mungkin yang orang Kemenaker pasti kenal Pak Sumaryanto. Bintang 3 loh dia. Bintang 4 itu menakernya. Dia bintang 3. Saya ceritain, saya kasih semua banyak bukti-bukti. CEO palsu, silo palsu, dan saya pinginnya itu kayak si CEO sekarang tuh Kemenaker sudah maju ya. Bisa dicek. Silo nggak bisa dicek. Silo nggak jadi cek. Kemenhub sudah berbenah diri. Iya, Kemenhub sudah berbenah diri bisa mengecek KIR ya. Silo tidak bisa dicek. Setelah saya sebut nama dengan Pak Sumaryanto tadi, wis, ket dien wis mambu wong iku, kata dia. Apa bahasa Indonesianya, Yud? Oh, dia sudah bau. Udah Ya, tercium lah, udah tercium. Tercium ya. anehnya, kayak, jadi banyak, aku sedikit cukup berdosa lah ya. Banyak kontraktor baru masuk, aku cek si CEO ekskavatornya palsu ini mas, bayar berapa sampean? 7,5 juta pak. Wah, 7,5 juta pengen asli. Ya nggak bisa lah. Dari siapa? Dari ibu ini kan, belum dia sebut namanya, aku sebut namanya. Ibu ini kan? Iya pak, kok tahu? Udah ratusan yang aku langgan. Satu, tentang CEO. Yang kedua itu silo. Ini kemarin kita janjinya ada CEO dan silo. Ini munculnya cuma CEO nih, Yud. Ya. Setahun yang lalu aku ada inspeksi ekskavator. Surat-suratnya lengkap. CEO-nya itu, silonya itu baru dilakukan inspeksi 10 hari sebelum aku datang. Asli stamp ada, kop surat ada, tapi barang itu busuk. Treknya bengkok, armnya nggak lurus, tapi di situnya bagus. Wow, masa sekelas yang ikut PAA 2 bulan kalah dengan inspektor abal-abal macam aku kan? Kok matanya picek, nggak bisa ngelihat trek lurus, bengkok dengan semua lampu sembraut. Nggak mungkin kita lebih hebat daripada ahli PAA Kemenaker toh. Tapi kita bisa menemukan banyak finding-finding di situ. Itu sekitar hampir setahun yang lalu. 2 minggu yang lalu, masih fresh ini. Ada ekskavator. Mana itu? Area mana? Jawa Timur dong. Ini balik dikit. Aku pernah curcol juga di grup. Kebetulan di grup itu ada pengawas juga Kemenaker dari arah Sulawesi. Dia sampai komplain, Jawa Timur itu terkenal paling lurus loh.
untuk Indonesia katanya. Ah ini Bu, tak kasih ya bukti ini. Tak kasih bukti, terperangah dia. Ya ampun kok bisa ya katanya. Ya embo, kalianlah di situ. Jadi ini balik lagi tadi beberapa minggu yang lalu itu silo itu halaman depannya itu kan ada warna kuning. Halaman belakangnya tuh banyak hasil pemeriksaan-pemeriksaan. Kami minta dong, ini kok halaman depannya doang, halaman belakangnya mana? Wah, pelit mutar sana mutar sini, yang masih di Kemenaker lah, masih di Disnaker lah, masih dia yang punya, nggak datang-datang. Tiba-tiba muncul surket, surat keterangan dalam proses. Lah, ini kan silonya masih aktif. Kok bisa keluar surket ini? Tambah bingung dong orang bodoh ini kan. Padahal di Permen 8 2020 kan sudah jelas itu. Surket itu berlaku kalau silo dalam proses. Kok pinteran kita daripada yang punya aturan toh? Nggak terima dong kita. Orang ini loh, silonya nih halaman depannya masih aktif sampai September 2024. Kok muncul surket? Halaman belakang loh yang kami minta, nggak butuh surket. Beberapa hari kemudian muncul surat pemeriksaan. Pemeriksaan baru dilakukan ini tanggal berapa ya? Tanggal 12. Lah tanggal 12-nya ekskavatornya di tempat kami dilakukan pemeriksaan ini bagus ini. Lah ekskavatornya kan sudah 2 minggu di situ nggak gerak-gerak. Ini alam gaib ini yang memeriksa ini. Tuh. Wow, apa ini yang terjadi? Jadi kita pengen lurus tapi sumbernya sendiri nggak lurus. Kita mau apa sekarang ini? Sumber itu maksudnya BCK 3. Sumbernya ya Kemenaker lah. Oke. Oke, Jadi ada yang kan permen itu kan permen akar. Berarti mulai dari menterinya sampai ke bawahnya kan yang punya itu. Kita kan hanya pengikut aturannya, bro. jadi intinya ada CEO atau dan Risausi dan lisensi K3 ini dia dalam tanda kutip apa ya asli apa palsu gitu kan. Kalau yang ngeluarin betul bener ya kan yang ngeluarin memang memang betul harusnya dari ranahnya birokrasi tersebut. Ya, Tapi kok tiba-tiba dalam tanda kutip kok cepet banget tiba-tiba ada kak sulap gitu kan maksudnya kan. betul sekali. Oh, tapi kan itu Jadi benar bro, yang ngeluarin dari regulator. iya, halaman belakang pemeriksaan untuk anual. Jadi anual itu kan ada pemeriksaan. Sedangkan di Permenaker 8 2020, pemeriksaan itu harus diketahui minimal kabit. Ini hanya ahli PAA-nya mengeluarkan tanpa ada minimal kabitnya yang sebelah kiri mengetahui. Oke, Dan saya itu banyak kan ketemu puluhan. Kalau tak sharing ke sampean itu, wah ngeri. Namanya nama-nama Arab coy. Istilahnya kayak namamu Yuda Assalam, ada alam Arabnya gitulah kan. Tapi kok ya aku sih ngono. nah, ada nggak buktinya? Maksudnya gini, kami kan Banyak. kita kan ngobrol nih, kita ngobrol di sini ya. Kalau bisa sih kita bisa ada bukti gitu. Kalau ada bukti boleh tuh di-share nanti di Japri atau apa untuk lampiran gitu. Kalau kita mau bikin apa kesimpulan. Sio palsu itu sekarang sudah berkurang. Aku pernah jadi TO-nya orang di Snaker itu TO itu karena apa? target operasi dia ditanya-tanyain, dicariin aku karena banyak operator yang CEO yang dia keluarin tuh aku reject semua kan. Alhamdulillah di proyek Gresik Smelter sekarang itu, jadi karena terbiasa di tempatku dulu tak reject, mereka pun minta yang terdaftar di teman ketiga katanya. Waduh, pemasukan ibu itu berkurang dong untuk beli skincare kan. Jadi selama ini gampang dia ngeluarin sio-sio palsu, sekarang di proyek lain sudah, Pak harus tercatat di teman ketiga, catat teman ketiga. Jadi nggak ada bisnis lagi dia. Oke, Sebetulnya oke. aku nggak ngurang-ngurangi dosa dia sebetulnya kan. Cuman dianya nggak terima dikurangi dosanya.
Thank you, Bro Tohang. Kira-kira nih Ya. kita mungkin hold dulu ya. Ada kawan-kawan lain nggak nih? Ini baru 2 orang nih. Ini banyak yang masuk, ada 23 nih. Ada yang ngalamin gitu nggak? Terus solusinya apa ya? Apakah, maksud saya gini, apakah pemalsu-pemalsu ini bisa kita laporkan ke penegak hukum gitu? Apakah apakah kita berani sebagai ahli? Karena kan kita dipasrahin nih untuk mengkawal K3 gitu kan. Tapi karena begitu ada yang palsu-palsu gini, terus ada kejadian kecelakaan, kita juga yang jadi repot. Bisa jadi kita malah apa ya, jadi target operasi sama yang lain-lainnya atau polisi gitu kan. Kamu sebagai ahli K3 gimana gitu? Gimana menurut kawan-kawan tuh? Yang masalah bisa nggak kita laporin ya? Izin Mas Yuda, Ya dengar nggak silakan. suaranya? Iya, jadi kita sih biasanya kalau kami sebagai konsultan kemarin sih beberapa klien kami berikan saran sih ya. Salah satunya adalah kan kita ada evaluasi kinerja ya, Ya, gitu. Nah, terutama ketika meskipun perusahaan tidak menerapkan CSMS ya, seperti misalnya beberapa perusahaan-perusahaan oil and gas atau PLN ya, mungkin kalau ada CSMS makin kuat ya, karena kan dari awal ada semacam work in progress-nya kan gitu. Tapi beberapa klien yang kemarin saya sempat bantu, seperti contoh PDAM Surabaya aja ya Mas ya, mereka itu sering mengalami hal seperti itu gitu. Nah, akhirnya kita bikin, karena balik lagi ya Mas, kadang-kadang kita laporkan juga ujung-ujungnya nanti ada oknum-oknum juga kan Mas di sana sini kan gitu. Nah, jadi dari internal bikin kayak ini Mas, apa kayak keberanian untuk penundaan pembayaran. Jadi dari awal tuh kayak ada surat komitmen. Jadi jika nanti memang ketahuan apakah em, jadi ada surat komitmen yang menyatakan bahwa mereka harus menyediakan misalnya yang berlisensi, kemudian kalau pakai alat juga, kalau memang diatur oleh regulasi harus alatnya ada sertifikat periksa ujinya misalnya gitu ya. Nah, dan ada poin tambahan nih Mas, harus mematuhi kan, dan jika diketahui salah, nah itu ada beberapa poin yang menyatakan ditunda pembayarannya gitu Mas. Ya, jadi mungkin kalau penalti beberapa perusahaan sih masih belum berani ya Mas, nanti kayak tapi kalau penundaan pembayaran nih, nah ini jadi kayak gertakannya lumayan kuat nih Mas. Nah, jadi pilihannya kalau ada yang sampai ketahuan seperti itu, pilihannya yang pertama yaitu Mas, kita tunda pembayarannya. Tentu saja evaluasi kinerjanya jadi nggak bagus, ya. Tapi kembali lagi ya, ini bukan hal yang mudah ya teman-teman, karena berarti harus terintegrasi antara sistemnya kita sama sistemnya procurement. Untuk perusahaan-perusahaan yang belum menerapkan CSMS ini sesuatu yang nggak gampang Mas Yuda, gitu sih. Tapi pengalaman saya penundaan pembayaran ini cukup efektif sih gitu daripada pelaporan-pelaporan, karena beberapa klien juga pernah ngelaporin ya ujung-ujungnya malah di sana sini dimintain kayak bayar-bayar lagi gitu ya Mas ya. Jadi ya beberapa teman-teman udahlah diselesaikan sendiri aja. Ini pengalaman ya. Ya mudah-mudahan dokter Sudi juga denger nih. Gitu Mas Yuda. karena saya juga nggak kepikiran tuh kalau masalah di apa kontrak kerjanya di seperti itu. Oke. Ya ya ya, Pak Kang Ben silakan. Udah saya kayak udah emosi jiwa nih. Silakan. Raise hand-nya Kang Ben. Selamat malam Bapak Ibu. Ini tim Malam. Hore nih, dari tim Hore ingin urun rembuk ya. Jadi dalam menyikapi berbagai masalah, kita tuh harus bisa memposisikan diri di berbagai tempat ya. Nanti kita tinggal ambil dominannya di mana. Jadi kadang kita menyikapi masalah hanya dari sisi kitanya saja. Kita sangat berapi-api, bernafsu. Wah, ini oknum, oknum. Tetapi boleh jadi tempat kita kerja juga memfasilitasi itu. Pengen cepet tanpa mau ikhtiar, artinya mau shortcut. Ingat ya prinsip demand and supply. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus memahami bahwa aspek pemalsuan apapun itu ya, sertifikat, ijazah ya, surat laik uji ya dan seterusnya. Bagi orang K3 bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi itu adalah pintu gerbang terhadap bencana. Bencana apa? Kematian. Ya, Kang.
Kalau kita sudah permisif terhadap yang begini-begini, berarti kita sudah mengizinkan orang mati di tempat kerja kita. Ingat tuh, orang ketiga. Jadi kalau kita tutup mata, tutup telinga, masa bodoh, ini bukan urusan saya karena bayaran saya kete, ya. Nah, ingat Pak, kita itu nanti ya akan diperlihatkan video kita ketika kita bekerja. Dari umur 16 misalkan kita kerja itu akan diperlihatkan VCD kita itu ya, DVD kita itu hidup. Termasuk pembiaran-pembiaran ini. Misal ya, minimal kita bersuara aja. Mohon izin saya ngaclok ya, ngaclok itu lompat ke depan. Jadi mohon nanti dari hasil kita diskusi omon-omon ini, kita bikinlah tulisan 1-2 lembar ya, terkait dengan latar belakang, apa sih resiko jika ini terus terjadi, ya kan? Ini bukan hanya pelanggaran hukum, Pak. Ini itu adalah entry point orang-orang yang tidak kompeten bisa menimbulkan kematian orang lain di tempat kerja kita. Itu satu ya. Yang kedua, kita juga harus melihat nih, mengkaji kira-kira dari berbagai aspek ada enggak aspek-aspek yang bisa kita kemukakan sebagai akar masalah. Kenapa ini terjadi? Di samping yang tadi ya, ada supply and demand. Tapi kita sebagai orang sistem juga harus coba kita tuh lihat apakah ini ada nggak di sistem eh, kita yang memungkinkan orang bisa bermain, meminta apa yang palsu-palsu itu dan menyediakan palsu-palsu itu. Ya, yang kedua, jika sudah kita apa, kita sudah identifikasi gimana caranya. Memang tadi udah betul ya, kita itu kehilangan obor, kehilangan lampu, mengalami kegelapan jika kita mau memverifikasi apakah surat ini asli, karena nggak ada Pak pegangannya. Untuk itu sih saya mendorong ya teman-teman kita di apa di regulator gitu nanti menyediakan saja apa eh, apa eh, tools untuk kita ngecek gitu loh ya. Kalau saya dulu mungkin Om Bob familiar ya terkait dengan Manning ya. Kalau dulu kan kita di Manning itu kan paling paling sering tuh Pak pelaut itu kalau mau ngelaut lagi setelah dia pulang ke onshore ya ketemu keluarga dan seterusnya mau mau on board lagi duit habis ya, duit habis terus sertifikatnya minta renewal. Nah itu biasanya banyak oknum yang nyamperin ya kan nawar-nawarin dan ternyata palsu misalkan gitu ya. Jadi manning agent punya punya apa? Punya saluran untuk memeriksa COC dan seterusnya. Nah, kita juga harus membuat sistem itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jadi tadi yang dikatain oleh Mami Linda benar ya. Jadi itu salah satu bentuk cegah tangkal dari kita selaku user ya. Tetapi yang paling efektif menurut saya adalah di regulator ya. Regulator itu ya harus ngontrol wong kita kan yang taunya yang ngeluarin itu memvalidasi ya adalah dari regulator. Jadi jadi kita itu memahaminya begini teman-teman. Karena keterbatasan sumber daya di regulator, maka muncullah PJK 3 testing, ya, uji riksa. Nah, jadi kita juga harus mengkritisi itu. Ada enggak pengawasan terhadap para penguji riksa ini ke PJ-PJK 3 ini gitu loh. Karena mereka mewakili siapa? Mewakili regulator untuk melihat, memeriksa, menginspeksi dan seterusnya. Itu aja. Kalaulah sumber daya pemerintah kita, regulator kita cukup ya, pasti sedikit PJK 3 uji riksanya karena di cover semua oleh pemerintah, misalkan gitu ya. Jadi kita juga harus melihat dalam kerangka yang lebih komprehensif. Tetapi ingat, think globally, act locally. Artinya kalau mimpi kita pengen makan pizza yang ada cilok, cilok dulu kita sikat gitu Om, kira-kira gitu. Jadi harapannya sih setelah ngobrol-ngobrol ini keluarlah kajian 1-2 lembar ya. Saya siap bantu dengan
dengan dengan tulisan-tulisan gitu sehingga nah nanti di disampaikan. Jadi Om Yuda selaku general manager tim Hore nih harus mau nih ngetik-ngetik nanti silahkan kasihkan ke Inospro. Di Inospro itu ya banyak penggeden-penggeden, pejabat-pejabat ya, ada yang dari DK3N, Pak Sudi juga sebagai senior pengawas ya, sekretaris umum dan seterusnya. Jadi kita coba Pak suarakan. Jadi setelah omon-omon kita malam ini, mungkin pekan depan kita sudah bisa nelorin nih dari IMSEP. Ini kita IMSEP. IMSEP itu artinya deket-deket dengan tobat. Jadi kita orang-orang yang bertobat ini di IMSEP itu ya. Jadi Ya, berikan tulisan kajian kepada teman-teman kita. Siapa corongnya? Inospro. Inospro lah yang dekat dengan regulator saat ini. Jadi nanti dari Inospro ya silahkan diolah gitu biar nanti bisa bisa dikomunikasikan. Ternyata di lapangan itu kita menemukan banyak nah, banyak substandar yang berpengaruh terhadap munculnya angka kecelakaan kerja. Jadi, nah kalau udah begitu sih enak ya. Kita nanti terpola nih ya teman-teman. Tiap kali ada isu, kita begini lagi. Nanti ada lagi nelorin satu dua kajian. Terus begitu. Jadi jangan bosen-bosen. Sehingga nanti kita punya punya ajang di mana kita tuh, oh iya ya, kalau kita punya masalah yang mungkin karena sesuatu hal eh, lambat diresponnya, kita punya IMSEF nih ya, atau kita punya Inospro. Jadi nanti kerasa nih organisasi ini ada manfaatnya minimal untuk urun rembuk ya, teman curhat dan seterusnya. Gitu sih bagi saya ya. Jadi kejadian palsu memalsu memang dari zaman bahula sudah ada ya. Bahkan dulu Adam tergelincir dari surga karena iblisnya memasukkan perintah Tuhan. Katanya bisik-bisiknya, Dam, gue kan denger dari Tuhan nih begini-begini. Kalau lu begini-begini, lu akan eternal nih di surga. Kan gitu. Jadi dia atas nama, padahal palsu ya hoax gitu. Jadi kita itu semua korban hoax. Jadi dari awal juga kita memang korban pemalsuan. Pemalsuannya apa? Pemalsuan iblis gitu ya. Terima kasih teman-teman. Tetap semangat. mantap, setuju Kang Ben katanya tuh. Ya, waktu 808. Oke, ada lagi nggak? Terima kasih Kang Ben. Mas Indra Bayu, open mic-nya dong selaku sekretariatnya nih. Siap-siap Mas, baru nyampe rumah sambil memantau. Bisa nggak kita bikin tadi tuh yang bilang Pak Ya, Ben? sebetulnya menanggapi tadi yang terkait Mas Kang Ben, izin Bapak Ibu semua. Dan untuk Bu Linda, sebetulnya memang itu masukan yang sangat baik karena kan terkait solusi teknis sudah pasti harus diambil sambil menunggu regulator. Terus kemarin terkait masalah sistem yang pernah kita bahas, ada beberapa hal yang menjadi tambahan catatan, yakni saat kita melihat bahwa ada daftar PJK 3, tapi perlu kita harus ada PIC. Biasanya sih kalau misalnya kita perlu untuk memverifikasi dokumen, memang perlu sekali harus ada satu dua orang ataupun yang PIC dari regulator untuk kita bisa mempercepat hal-hal yang tadi yang disebutkan Bapak-Bapak sekalian terkait masalah pemalsuan dokumen. Dan yang pastinya memang kalau kita ngelihat solusi teknis itu tidak diangkat menjadi regulasi, itu kasihan karena mau bagaimanapun dengan regulasi berubah ataupun mendapat masukan itu pasti akan berimbas kepada hal yang lebih baik seperti itu. Dan kalau untuk masalah notulensi seperti yang kita bahas dan kita sepakati memang itu nanti akan menjadi masukan dari IMSEF untuk kita dorong ke Inospro maupun ke Naker biar biar kita paling nggak ada diskusi lah untuk jadi lebih baik ke depannya. Paling kurang lebihnya seperti itu, Pak. Gitu. Siap Mudah-mudahan bisa ini. ya. Kita siap ya nelorin ya. Tadi Kang Ben. Siap, siap. Siap. Ada lagi nggak yang mau kita sampaikan nih sebelum kita ganti ke tema bahasan berikutnya? Jadi Oh iya, Mas. izin. Siap, Jadi nanti dibagi dua ya nanti. Saya sih punya punya gambaran gini. siap, siap. Pemalsuan itu kan yang marak terjadi itu di dua ranah ya. Satu terhadap alat ya, kelayakan alat ya, peralatan apapun itulah, forklift, kren, naon wae nya. Yang Siap. kedua terhadap kompetensi orang Ya, ya.
itu dua hal berbeda tapi ujungnya sama Pak, mendukung lagging ya. Jadi lagging kita itu akan jeblok sekali jika alatnya yang kita harapkan laik ya, aman untuk digunakan ternyata jeblok. Kan kecelakaan Pak. Orangnya Iya, iya. yang kita anggap kompeten ternyata tidak bisa ngapa-ngapain di lapangan ya. Ini nggak bisa, itu nggak bisa ya. Komunikasi K3 juga nggak bisa. Jadi nanti kita cobalah bikin bener. Ini saya gemes banget ya, karena ini saya kem- 2 minggu yang lalu ya, saya nerbitin nerbitin apa namanya, nerbitin lowongan ya tanpa kualifikasi sarjana misalnya ya. Sarjananya saya coret, bilang ke HRD itu nggak usah pakai sarjana, tapi dia punya sertifikat ini, saya bilang gitu dan seterusnya. Jadi ketika kita lihat ya jadinya oh gini, ya udahlah. Ternyata IMSEP mau nih mengangkat ini, kan enak ya. Jadi makanya saya berapi-api ya. Memang pas lagi hujan harus anget-anget nih Om Yuda ya. Oh, Siap, Kang Ben. Iya dari Bandung, Cianjur, Bogor ini udah hujan nih ya. Aduh, butuh Sama di Depok hujan. wah, Depok lagi ya. Depok memang harus hujan nih kayaknya. Tapi memang untuk masukan tambahan izin Kang Ben, jadi memang kalau biasanya kalau sepengalaman saya waktu di pemerintah, memang pemerintah melakukan sistematis atau digitalisasi dokumen memang sebagai upaya untuk memaksimalkan SDM yang ada. Akan tetapi memang banyak celah yang akhirnya menjadi masalah, yakni salah satunya adalah pengawasan yang tadi. Memang benar sekali, itu menjadi satu celah yang perlu diperbaikin. Salah satunya anggaplah yang sebagai contoh informasi siapapun yang memiliki sertifikat, kenapa enggak kita bisa coba buka. Karena itu memang real gitu loh, bahwa orang-orang itu yang memiliki kompetensi dan sudah tersertifikasi. Dan kalau bisa memang mereka mempunyai PIC seperti layaknya kalau di salah satu badan ada namanya model krisis center atau call center, sehingga memudahkan untuk memverifikasi sertifikasi-sertifikasi yang benar atau tidak. Seperti itu sih. Memang ada dua hal memang jadi poin pentingnya, yaitu dari manpower, dokumen, maupun peralatannya kan. Kayak gitu, Kang Ben, tambahannya. Terima kasih, Mas Yuda. Silakan dilanjut. Makasih. oke, thank you. Eh, Mas Yuda, Oke, boleh menambahkan? oke, silakan. Masuk dulu Mas Adit, terus nanti Pak Deswin ya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin ini singkat aja ya. Mungkin untuk karena instansi yang mengeluarkan CEO dan silo yang mengeluarkan dari dengan menggunakan PJ3, mungkin kita bisa mereflek ke yang tadi rekan kita yang menyebutkan Kemenhub ya. Kebetulan perusahaan saya bekerja sekarang bergerak di bidang transport dan logistik ya. Jadi di mana kita sering kaitannya dengan membawa barang dangerous good. Nah, jadi caranya kita untuk mengecek apakah sertifikat DG ini kan terdiri dua ya, sertifikat DG untuk unitnya dan drivernya. Nah, itu sekarang bisa dicek di webnya Kemenhub ya, namanya Spionase kalau saya nggak salah, kemarin dari tim driver vehicle kita coba ngecek dan itu itu valid. Jadi kita bisa ketemu nama drivernya siapa, udah terdaftar dan expired sampai kapan. Lalu truknya juga udah terdaftar di Kemenhub untuk pengecekan DG license-nya. Mungkin seperti itu sih untuk bisa nanti dari instansi yang menggunakan SEO dan silo mungkin bisa, kalau untuk silo mungkin udah bisa ya di teman K3, cuman untuk yang silonya ini sih mungkin bisa meniru dengan sistem yang serupa di Kemenhub. Mungkin itu sih dari saya Mas Yuda. Terima kasih. Yuk, makasih, mantap masukannya. Lanjut Pak Deswin. Terima kasih Mas Yuda. Selamat malam teman-teman. Izin nih ikut ngobrol, walaupun mungkin dari saya nggak terlalu apa ya. Dan izin juga nih gelap-gelapan sambil nunggu mantan pacar nih pulang dari kantor. Eh, Bagus-bagus banget nih dari Kang Ben tadi ulasannya semua, dan benar-benar membuka atau saya jadi makin melek gitu ya. Ternyata aja apa silo-sio palsu tuh yang yang saya takutkan justru yang aspal ya. Asli tapi palsu gitu. Kita mau gugat itu nggak bisa kan gitu ya. Karena memang dikeluarkan oleh lembaga yang memang resmi ya dari pemerintahannya, tapi secara apanya tidak sah gitu ya, secara kompetensi ataupun secara kelayakan gitu.
Dan tadi banyak usulan-usulan itu yang mungkin akan dituangkan dalam satu apa namanya catatan yang akan disampaikan ke Inospro mungkin. Tapi saya juga selama ini saya saya juga baru ya kayak di majalah K3 ataupun di forum-forum atau tulisan-tulisan di manapun saya kok juga nggak pernah nemu ada ya kita lah dari teman-teman atau yang expert-expert lah itu menulis terkait hal itu gitu, mengangkat topik itu dan mungkin dari tulisan-tulisan itu juga dimasukkan mungkin solusi-solusi ataupun cara ya pengguna ya user itu mengetahui bagaimana yang palsu seperti apa, kemudian kalau misalnya untuk mengeceknya seperti apa dan di samping kita mengirimkan ke Inospro kemudian nanti mungkin ke Kemenaker, mungkin juga kalau yang pakar-pakar yang ada di AMSIP ini juga kalau bisa nulis gitu Pak di di K3 gitu, majalah K3 atau apa gitu kan. Jadi sehingga kami ini yang mungkin nggak terlalu pakar dalam hal HSC apa masalah itu ya HSC ya itu banyak tercerahkan dengan adanya tulisan-tulisan seperti itu. Mungkin itu Mas Yuda nggak terlalu penting tapi buat kami penting gitu. Terima kasih. Mantap, mantap. Nanti kita catat ya masukan Pak Deswin tadi yang masalah tulisan-tulisan terkait Silus atau Riksa Uji dan tulisan K3 ya Pak. Oke Pak Dedi, ini kayaknya nih yang kemarin kita ramai juga nih ikut diskusi. Silakan open mic-nya dan Wah ya, siap, siap Pak Yuda. Izin mungkin juga menyampaikan, memang saya pernah mengalami di satu fase ini selain tadi yang kalau kalau yang untuk silo alhamdulillah belum pernah mengalami sampai seperti yang tadi disampaikan. Tapi kalau yang uji riksa ini memang pernah berhadapan dengan yang dalam tanda kutip tidak melakukan pemeriksaan secara benar. Jadi hanya lebih kepada aspek visual itu dilakukan oleh oknum PJK3 ataupun oknum dari instansi yang terkait. Ya memang akan disayangkan, namun ya apalah daya ya Pak, karena waktu itu juga saya hanya sebagai pekerja dan di situ kita menyampaikan bahwa ini itu nggak benar, memang ini nggak benar. In case kalau ada apa-apa ya saya hanya menyampaikan bahwa ini itu nggak benar, kita nggak bisa seperti ini. Dan inilah yang menjadi tantangan di kita ya, bagaimana kemudian nanti implikasinya kan tadi yang sudah disampaikan Kang Ben tadi betul. Kita sudah berupaya bersuara ya pada akhirnya ketika decision itu bukan di ranahnya kita yang memutuskan. Nah, bagaimana kemudian nanti in case terjadi satu hal yang tidak diinginkan dan itu implikasinya menjadi pidana, adanya kelalaian, adanya unsur kelalaian, maka bagaimana dengan kita? Karena jujur mata pencarian saya juga kan masih yang 8-17 ya. Jadi ini juga bagaimana nanti implikasinya ke kita, bagaimana perlindungannya buat kita sebagai pencari nafkah yang masih 8-17. Lalu untuk hal ini juga menjadi concern kalau menurut saya juga masalahnya nggak hanya satu dua rekan-rekan ya, tapi ini juga menjadi isu nasional karena ini berhubungan juga betul dengan budget yang nanti akan dikeluarkan dari sisi perusahaan. Nah, kalau misalnya kita ngikutin yang benar ya pasti cost-nya akan tinggi ya Pak Yuda ya. Ini menjadi satu dilema. Memang betul dari proses hulu sampai hilir harusnya ya memang betul-betul dilakukan pemeriksaan secara betul. Kemudian yang lainnya lagi betul kayaknya kita mesti bahas in case kalau misalnya terkait dengan hal ini apa konsekuensi hukumnya, apa hilang suaranya. dihukumi oleh hukum. Jangan sampai nanti kita mempublish sesuatu yang pada akhirnya kita kena jebakan Batman, ya pencemaran nama baik dan lain-lain sebagainya. Itu yang rasanya mungkin kita perlu coaching klinik ya, Pak Yuda ya. Jangan sampai nanti itu akhirnya bolanya balik lagi ke kita karena konsekuensi hukum. Nah ini mungkin bisa saling memberikan advice karena saya juga dalam hal ini masih terus harus banyak belajar lah dari senior saya di sini. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih Pak Yuda. Semoga nanti insya Allah kalau memang bisa memberikan urun rembuk
siaplah, insya Allah kita bisa set waktunya. Itu aja, terima kasih. Oke, thank you Pak Dedi. By the way, di grup MCF saya mention ada namanya Farid tuh. Nanti coba kita ajak Farid sesuai tadi request Pak Dedi. Om Farid ini lawyer dia udah lawyer, udah punya firm sendiri. Yang masalah tadi apa pencemaran nama baik, nanti kita coba undang beliau Mm-mm. untuk ruang diskusi ya, ya nggak sih? Betul. Oke, Betul, betul. Jadi ada aspek hukum yang kita juga harus sama-sama tahu. Kalau misalnya seperti ini, konsekuensinya bagaimana? Kalau kita tadi melakukan rejection terhadap project atau kita menetapkan ini di dalam eh, pada saat proses bidding di awal, apa konsekuensinya? Konsekuensinya dari sisi si project owner, dari sisi si kitanya sebagai pekerja atau sebagai orang yang sebagai ahli K3 yang memberikan advice, bagaimana nih posisi kita? Itu mungkin Pak Yuda. Terima kasih, mungkin sesinya bisa dilanjut nih Pak Yuda. thank you. Terima kasih banget Pak Dedi. Moga-moga Om Farid nanti bisa kita ajak. Ada lagi nggak ya kira-kira? Cukup? Yud, Kita Yud, nambah dikit Yud. lanjut bro. Ya, banyak masukan tadi semua itu setuju tuh dari bapak-bapak semua. Bang, kita bermasalah ya dari hulu sampai hilir. Ah, ketemu yang mengeluarkan silo ada yang palsu. Kebetulan di tempatku atasanku cukup cukup apa ya support. Cuman kita dia tidak menyarankan untuk lapor, untuk publish ke semua karena kita nggak mau repot dengan regulator ya. Kedua, sering juga aku ketemu punya CEO asli. Contohnya tadi yang dari Kemenhub ya, Pak siapa tadi? Pak Aditya. Karena di Iya, Pak. tempatku sering masuk kendaraan tangki kimia. Mereka punya dangerous good ya untuk sertifikat untuk drivernya dan orangnya. Nah, asnya yang punya sertifikat itu ditanyain kepanjangan B3 aja nggak tahu. Punya sertifikatnya, aku scan barcode-nya asli. Ditanyain B3 nggak ngerti dia. Berarti ya aku Itu lucu kebetulan sih, ya, Pak. iya kebetulan kan aku orang Solo ya agak halus ya ngomongnya. Kan Jambi bro itu. Bapak duduk paling belakang apa duduk di luar waktu training, Pak? Iya, karena itu tadi pengawasan kurang, jadi PJK 3-nya banyak meloloskan orang. Itu contoh satu yang driver B3, dia bawa H2SO4. Gimana aku tanya H2SO4 itu bahasa Indonesia apa? Tambah pening kepala dia kan. Sedangkan B3 aja dia nggak tahu. Terus yang dari PJK 3 Kemnaker, scaffolder, masang klem terbalik. Gimana? Inspektor scaffolder, Pak, ini hitungannya berapa? Beban matinya berapa? Beban hidupnya berapa? Pak, beban mati itu apa, Pak? Lah, kamu yang punya sertifikat kok tanya aku? Aku ini kan cuma safety. Kamu yang punya sertifikat loh. Harusnya sampai ngajarin aku. Ya. Aduh, memang ketemu yang asli masuk angin. Ketemu yang malah yang punya sertifikat palsu. Dia experience, pengalaman. Cuman mungkin dia nggak paham ya karena pengen cepat tadi. Betul, supply and demand tadi. Bersyukur ya di tempatku cukup. Itu tadi saya bilang, bosku, palsu reject. Mau dianya Pak, di kontrak budget untuk training ini nggak urus. Itu urusanmu ke procurement. Safety urusanmu ke aku. Nggak ada persyaratan, nggak bisa kerja kau. Akhirnya ribut sampai ke atas kan. Kita cukup duduk diam jadi penonton. Biarlah level-level manajer, level GM yang memutuskan. Kita hanya bilang terjadi sesuatu, jangan salahkan kita. Kita sudah ingatkan. Dan itu minta lagi ke regulator untuk silo Thank you bro. pengawas terutama ya pengawas yang cuman dikasih laporan dari PJIT langsung tanda tangan mana ya kasino benar ya. Indonesia nggak kurang orang pintar, hanya kurang orang jujur. Oke, itu aja, terima kasih. Oke, thank you. Itu atasannya namanya Feriawan bukan? Kampret loh.
iya. Oke, Om Bob silakan Om Bob. Ya, makasih Mas Yud. Penjelasannya sudah terangkum semua dengan senior-senior yang sebelumnya sebenarnya. Tapi saya sampai pada titik saya udah pragmatis aja sekarang. Dan artian sebenarnya kan kompetensi ini, license ini untuk mempermudah kita sebagai user ya. Karena kalau dalam konsep risk management kan ada first line of defense, second line of defense, third line of defense. Nah, kita itu HSCE teorinya idealnya di second line of defense, di lapis kedua tuh logikanya. Tapi merangkum yang Bang Fen sampaikan sebelumnya, ada aspek kualitas dari sertifikasi juga sampai saat ini juga saya sering kecewa, bukan hanya sering lagi, banyak sekali kecewa. Ada yang udah kali K3 segala macam, tapi membedakan antara unsafe condition, unsafe action, itu dengan insiden aja nggak tahu bedanya apa. Akhirnya mungkin saya sepakat dengan sistem mekanisme yang ada di upstream yang pernah saya ingat ya di PHNWJ. Di upstream itu kan dia warisan dari BPRCO juga dulu. Jadi di sana ada PA level 1 dan level 2. Untuk pengerjaan non proses dia di level 1. Nah, di PA level 1 ini si calon-calon kontraktor ini dididik ulang semua, di induction semua, dan sebelum mereka bekerja, si pelaksana kerja ini, performing authority ini di-interview satu-satu tuh, sama si penanggung jawab areanya. Kamu coba jelaskan metode apa yang mau dikerjakan, skupnya apa, teknisnya sebagaimana, dan lain-lain. Dan ketika nanti di interview dia nggak ngerti apa-apa ya, pengalaman Bang Fen, udah suruh balik kanan. Kayak gitu. Akhirnya kalau saya pribadi sih sampai tahap itu ya maksudnya. Dalam artian saya harus cek recheck lagi semua ahli yang masuk termasuk silo. Ya sebatas pengetahuan saya tentunya ya. Saya kan kita juga bukan ahli segalanya gitu kan. Best effortnya saat ini seperti itu karena banyak sekali challenge terkait dengan kehandalan dari sistem kompetensi personel dan sertifikat peralatan. Itu aja sih Mas. Makasih ya Bapak Ibu. Sorry aku terlalu pragmatis tapi memang saat ini harus kayak gitu gitu. Jadi orang kayak sih. Terima kasih. Sedih ya. Ya, gimana? Oke, ada lagi nggak nih? Cukup ya? Pragmatis perlu ya. Pragmatis itu perlu di di konteks-konteks tertentu ya. Jadi teman-teman HSE ya, kalau menghadapi masalah ya, saya sarankan berdasarkan pengalaman yang ya baru kemarin lah. Kadang kita ini lupa ada dua hal di HSE atau dimanapun ya, terkait dengan profesi. Jadi orang itu bisa bisa bertindak sesuai secara optimal jika satu kompeten, dua berwenang. Nah, kadang-kadang kita itu banyak mikirin yang bukan kewenangannya kita sebenarnya ya. Jadi kadang-kadang kita dalam tahap-tahap awal memang banyak, aduh kenapa ya begitu, kok nggak sesuai ya dengan yang waktu di training, di sekolah, di kuliah, dan seterusnya. Ya memang begitulah hidup. Nah, jadi nanti seiring pekerjaan, jadi yang tadi Om Bob bilang, aduh saya mohon izin harus pragmatis ya. Nggak masalah Pak, Bapak Ibu ya. Kadang kita itu harus harus pivot juga bisa ya. Harus putar balik juga boleh Pak, Bu ya. Jadi di suatu titik kita itu akan berhadapan dengan satu ya orang yang bego tapi punya kewenangan. Nah ini repot ya. Kalau sudah begitu Bapak jangan challenge ya. Dicatat, diomongkan, dicatat, masukin di berita acara atau di town meeting bahwa saya pernah memberikan masukan. Gitu, biar nanti kalau ada apa-apa Pak, ada pemberkasan dari APH, di pada tanggal sekian, jam sekian diadakan meeting diskusi, kami sudah menyampaikan selesai, ya. Jadi jangan 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 malu ya seorang HSE itu untuk tadi pragmatis boleh Pak. Kadang-kadang di salah satu konteks kita harus pragmatis ya. Atau boleh jadi pivot. Pivot itu putar balik Pak. Ya, putar balik itu ya kadang-kadang kita juga harus begitu ya. Nanti di level yang lain, nah baru nanti memberikan solusi. Di tahap-tahap awal bagi teman-teman yang baru masuk nyemplung di dunia K3L ya, mungkin baru ikutin aja. Bapak nggak boleh ini ya.
yang Bapak boleh itu, Bapak boleh ini ya, yang Bapak boleh itu. Nanti makin 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 jam terbangnya terasah, nanti Bapak akan memberikan solusi. Nanti makin terasah lagi, Bapak akan mengambil diskresi. Jadi bedanya nanti HSE junior, new entry dengan yang senior itu bedanya adalah dia berani menilai resiko dan mengambil tindakan atas resiko itu. Jadi gitu Pak ya. Kalau itu yang dilakukan maka nanti kita nggak akan iri-irian. Kenapa gajinya Mas Yuda lebih gede dari saya misal, gitu ya. Karena memang dia memutuskan, dia mendiskresi ya, diambil tanggung jawab dari teman-teman di bawahnya ada di pundak dia. Jadi jangan 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 sedih jika konsep-konsep K3 dibawa ke kehidupan kita sehari-hari atau sebaliknya. Itu, mangga dilajengkeun. Oke, oke. Thank you. Thank you, Kang Ben. Oke ya, kita lanjut di pertanyaan selanjutnya nih, isu selanjutnya. Terkait, ini cukup ya tadi ya masalah palsu ya, ternyata banyak yang merasakan. Pertanyaan kedua adalah, kira-kira nih, ada nggak ya pengalaman terkait kompetensi dan low budget, dalam tanda kutip tadi yang kita sampaikan. Kita harusnya melengkapi semua personel dengan kompetensi, tapi karena perusahaan ini ada batas budgetnya, akhirnya hanya leadernya saja yang kemarin gitu. Itu sebenarnya diterima nggak ya sebagai, mungkin ini ada Bu Linda ya sebagai auditor gitu. Kira-kira diterima nggak Bu kalau kita melakukan training internal, tapi yang ngasih training itu punya lisensi kompetensi terkait bidang tertentu gitu. Bu Linda, bisa nggak ini kami dikasih wawasannya? Enggak, Bu. Ya, Mas Yuda, kalau di PP 50 SMK 3 kita tuh sebenarnya ada kriteria 12.1 ya. Kalau teman-teman bicara di kriteria 12.1 itu sebenarnya ada ketentuan yang mengatakan seperti ini Mas Yuda, bahwa pelatihan K3 itu diberikan oleh personil yang kompeten dan berwenang gitu kan. Nah, orang dan lembaga orang dan lembaga yang kompeten dan berwenang. Nah, jadi secara interpretasi kalau dulu saya pernah diajarin Pak Saud gitu ya. Nah, memang artinya adalah uh, bisa saja untuk pelatihan-pelatihan yang sifatnya tadi yang secara diatur terkait dengan sertifikasi gitu ya, Kemenaker misalnya, itu memang mau nggak mau kan sudah diatur tuh harus lembaga yang berwenang, berarti adalah PJK 3 sesuai dengan bidangnya gitu ya. Nah, tapi kalau untuk yang internal sebenarnya nggak ada masalah, tapi kembali lagi yang memberikan pelatihan harus orang kompeten dan yang berwenang. Simpelnya misalnya apa namanya, kita misalnya contoh contoh aja ya Mas Yuda ya. Jadi ada beberapa rekan tuh yang kemarin pakai mitra untuk perawatan boiler gitu kan misalnya ya. Kita lihat kok nilai kontraknya sebenarnya ya karena mungkin perusahaannya juga bukan perusahaan besar gitu ya, perusahaan cuma perusahaan food manufaktur yang mungkin produknya juga nggak inilah yang nggak mahal, jadinya mereka bilang gitu, Bu, kami sebenarnya udah mempersyaratkan bahwa teknisi yang melakukan perawatan boiler kami itu kami wajibkan teknisi PTP misalnya gitu ya Mas ya, kan sesuai dengan regulasi di SMK 3, di K3 gitu kan. Tapi nggak bisa semuanya Bu Linda gitu. Nah ini nggak apa-apa, yang penting yang kalau istilah kita di SMK 3 kan ada sebenarnya harus ada penanggung jawab yang memastikan mesin itu aman untuk digunakan, benar nggak Mas Yuda? Nah inilah yang kita butuh, misalnya teknisi yang lainnya nggak apa-apa, yang penting dia kompeten, tapi yang orang memastikannya ini, yang safe to operate-nya ini, menurut saya harus yang juga bersertifikasi ya Mas. Nah ya tapi sekali lagi ya, saya juga nggak tahu nih telur sama ininya di mana ya. Tadi betul yang katanya Bang Ventohang, sekarang ya suka kebalik-balik itu loh Pak. Kadang-kadang dia punya sertifikasi tapi malah nggak ngerti gitu kan. Malah di luar sana banyak yang cuma teknisi-teknisi umum tapi bahkan lebih ngerti gitu ya. Nah jadi ya tapi kalau saya sih tetap regulasi tetap harus dijalankan Bang Yuda, Mas Yuda. Jadi intinya harus ada pemastian dari orang yang bukan hanya kompeten. Jadi misalnya kayak supervisornya lah yang diberikan sertifikasi misalnya nggak apa-apa, tapi anak buahnya yang nanti untuk melakukan perawatannya yang misalnya cuma teknisi biasa gitu ya Mas ya, tapi nanti mungkin pelan-pelan kita mempersyaratkan juga gitu sih. Nah, jadi intinya boleh saja sih Mas Yuda kalau versi saya ya sebagai auditor ya, tapi tetap harus ada yang punya kewenangan, yang punya sertifikasi tadi.
Begitu Mas Yuda kalau menurut saya ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan nih. Saya sepakat sih terkait telur sama ayam bulan mana gitu kan. Karena beberapa kali mungkin ini dari saya dulu ya kawan, saya mancing kawan-kawan barangkali ada yang mau open mic gitu. Jadi kalau di di site gitu masalah PTP gitu kan, itu kan kadang-kadang ada dua shift. Nah satu kali kerja itu kita punya contoh ada mesin bubut itu punya tiga gitu atau empat gitu kan. Nah sedangkan perusahaan ini menyampaikan kalau bisa satu atau dua lah yang lain nggak usah gitu. Nah saat ada audit eksternal ya begitulah ya itu mintanya semuanya harus ada. Nah, begini-begini itu kan jadi kayak oke gitu kan. Jadi ada perdebatan antara kami dengan auditor. Kami sebenarnya pinginnya ya semuanya ada lisensinya, tapi karena perusahaan ini punya batas budget, nah itu akhirnya cuma dua. Nah, ini kawan-kawan gimana ya? Sebenarnya bisa nggak sih gitu loh? Kita trainingkan cuma dua atau dari empat gitu. Ada Tadi Ulinda udah ngasih sampaikan. Nah, silahkan yang lain. Ini isu yang Mas, kedua tuh. Mas Yuda, Silakan monggo. kalau menurut saya secara pribadi sih, eh, semua pekerjaan itu kan tetap mengandung resiko, toh Mas. Ini saya sambil satu satu sampel aja, itu pekerjaan yang istilahnya seorang scaffolder gitu. Scaffolder itu kalau bagi saya ya harus punya minimal teknisi scaffolder dan sertifikat atau license TKBT, syukur TKPK kan gitu. Jadi dua-duanya mutlak harus ada. Nah, kalau misalkan satu contoh anggotanya ada 10 orang tetapi ada satu supervisor dan dia walaupun sedewa apapun, sekelas trainer kan gitu. Dia punya dua-duanya tetapi dia memberikan training secara internal terhadap anak buahnya. Udah selesai, Mas. Kiamat. Karena itu kan terkait dengan risiko yang tinggi. Nggak mungkin kita akan menyuruh orang naik-naik atau merakit scaffolding. eh, eh, Walaupun mungkin dia menginstal scaffolding itu bisa karena di situ diawasi. Tetapi kalau suatu ketika terjadi insiden ataupun accident, ya legal yang harus berbicara, Mas. Nggak cuma sekedar itu. Kalau training internal nggak kuat, Mas. Apalagi kalau itu menyangkut hal-hal yang resikonya tinggi, yaitu tadi lah satu contoh kecil aja, menginstal scaffolding kan gitu. Saya supervisor, saya punya saya asesor untuk rope access misalkan, saya punya TKBT, saya punya TKPK, tapi anggota saya itu saya latih, saya training untuk kompeten secara internal kan gitu kan, itu. Kalau dilepas begitu saja kan iya, udah selesai kan gitu. Jadi mungkin saya belum menemukan kira-kira mungkin dengan satu istilahnya satu cukup supervisornya saja atau pengawasnya saja untuk anggotanya cukup dilatih internal terus dilepas bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kok saya belum 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 nemu loh Mas. Karena yang baru saya temukan Malah yaitu tadi salah satu contoh itu. Mungkin ya itu malah Pak barangkali izin ada kalau ya. itu malah menurut saya malah salah ya Pak ya, karena di dalam PP 50 juga diatur Pak bahwa perawatan, perbaikan, modifikasi, kalau teman-teman lihat di PP 50 di kriteria 65 itu ada kata-kata kompeten dan berwenang. Dan bahkan di poin terakhir ada penanggung jawab dan itu pekerjaan itu diawasi ya Pak ya. Ada kata-kata seperti itu. Jadi intinya eh ya kan artinya tidak kalau mungkin TKBT, TKPK yang mohon maaf nih Pak ya, mungkin secara budget tidak terlalu mahal ya Pak untuk sertifikasi, saya setuju Pak, itu harus wajib ya. Tapi kan seperti yang kita tahu ya teman-teman, kayak teknisi PTP ya, teman-teman bisa tahu tuh harganya berapa, untuk ikut training itu aja hampir 2 minggu gitu ya. Nah itu kadang-kadang Pak, beberapa perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang maintenance peralatan-peralatan berbahaya seperti itu kadang-kadang mereka nggak bisa sih Pak mengharuskan. Tapi saya setuju Pak tadi. Intinya tetap harus ada pengawasan ya Pak ya terhadap pekerjaan-pekerjaan berbahaya ya Pak. Tapi kita selalu percaya Pak ya bahwa kompetensi itu sebenarnya be- be- eh, ada juga yang namanya keahlian ya Pak ya dan juga pengalaman kan Pak. Kita percaya ya Pak.
Dan tadi yang disampaikan oleh Pak Ventohang, sertifikasi pun tidak menjamin seseorang menjadi ahli kan ternyata. Mungkin itu ya Pak, izin ya Pak. Nggih, Bu Linda. Jadi saya sepakat. Nggih. Maksud saya itu kalau memang cost-nya itu nyampe kan lebih baik kan semuanya disertifikasi. Nah, Toh kalaupun betul. misalkan seperti yang dikatakan Mami Linda tadi, ya ya mungkin ada pertimbangan lain kan gitu. Jadi case yang saya lihat itu biasanya kalau misalkan kita melepas ya satu contoh misalkan kalau untuk scaffolder kemungkinan kan budgetnya ya standar lah mungkin bisa diupayakan, tetapi kalau mungkin yang kos-kos tinggi kemungkinan ada aturan-aturan lain, saya juga belum begitu detail untuk memahami itu. Mas Yuda, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, Bang Hilmi, maaf, Yuda, tak potong. Halo, Ya lanjut, Bro. Bang Hilmi, setuju. Kebetulan aku pernah di perusahaan scaffolding ya, spesialis scaffolding setahun di situ. Bosku itu bilang, semua scaffolder saya bersertifikat. Nah, kita kembali ke Imam Milinda tadi bilang, ada perusahaan yang setengahnya aja. Tadi Bang Hilda bilang, supervisornya mengajari, mendistribusikan ilmunya. Kalau kita balik lagi ke kompetensi, di Indonesia itu beda banget dengan apa itu kompetensi dari luar. Orang Inggris nyebut kompetensi itu ada 5. Sehat secara jasmani dan rohani, berpengalaman, bersertifikat, dan ditunjuk. Ditunjuk itu ya tadi dibilang, dia punya kewenangan nggak? 5 ini, salah satunya patah, dia tidak kompeten. Dia sangat ahli, dia bersertifikat, dia ditunjuk, tapi dia lagi sakit. Kompeten nggak? Nggak kompeten. Apalagi dia nggak punya pengalaman, tapi punya sertifikat. Makanya, kadang aku berapa kali debat dengan ahli. Katanya ketiga sudah berkerak-kerak ya. Kompeten itu punya sertifikat. Apa ceritanya, Pak? Aku sertifikat punya kompeten. Nggak bisa. Dia nggak pernah belajar, tiba-tiba ikut training pelatihan, punya sertifikat AK3 umum, punya sertifikat K3 migas. Kata Bang Bob tadi, mana yang ansep, mana ya apa? Dia nggak tahu. Karena apa? Hanya punya selembar sertifikat, dibilang kompeten. Masuk angin kan? Mempercayakan satu proyek ke orang yang hanya punya sertifikat. Bahkan lebih pintar pekerjanya tentang safety daripada dia. Mungkin harus dirubah mindset kompeten di Indonesia ini. Oke, itu aja. Terima kasih. Thank you, dicatat tuh ya masalah konsep kompeten di Indonesia ini. Nanti kita bahas lebih lanjut dengan orang BNSP dan lain-lain itu Pak. Oke, Kang Ben silahkan. Ya, terima kasih Om. Jadi menarik ya. Kalau tadi terhadap objek palsu atau tidaknya, kalau sekarang terkait dengan duitnya ya. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita sudah pernah merangkak karir dari mulai operator sampai ke manajemen, itu akan sangat terasa perbedaan dalam hal melihat suatu masalah ya. Kadang kita ini melihat prioritas-prioritas itu hanya dari sisi kitanya saja. Itulah saya sebut kita hanya berada di bawah nih ya. Jadi sekali lagi saya sih mengajak semua ya, coba kita ngumpul nih ada 28 kepala ya di sini. Nah, masing-masing kepala kalau satu satu identifikasi masalah mungkin nanti akan ada 28 identifikasi masalah yang butuh kita kita soroti solusinya. Dari berbagai solusi nggak usah dikerjakan semua. Mungkin ada 2 atau 3 yang berimbas terhadap setengah masalah kan bagus ya. Itulah prinsip Pareto. Jadi saya ingin ngajak nih terkait dengan budgeting-budgeting ini. Jadi antara satu perusahaan dengan tempat kerja yang lain, kemampuan finansialnya itu berbeda ya. Mungkin di satu sisi ada yang kemampuannya besar,
tetapi tuntutan pemenuhan terhadap regulasi kecil sehingga terlihat dia sangat comply. Gitu kan? Kan begitu, Pak, Bu, ya. Di satu sisi duitnya banyak, kebutuhannya nggak ada. Nah, kayak Mas Yuda ini, akhirnya jalan-jalan ke Bali gitu. Atau ada perusahaan yang 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 finansialnya apa tidak terlalu bagus, tapi eh, apa tuntutan compliance-nya tinggi, kan terlihat jomplang ya. Jadi kita juga harus memahami itu Bapak dan Ibu. Tetapi secara umum saya ingin mengatakan ya, di luar di luar niat buruk seseorang, baik itu pengusaha, manajemen ataupun karyawannya ya, sebenarnya kalaulah ada budgetnya, itu pengusaha itu pengen kok semuanya itu dipenuhi ya. Cuma kan nggak bisa nih. Nggak bisanya kenapa? Mungkin budgetnya tadi susah ya. Yang kedua, waktu ya. Dia juga ngejar target produksi dan seterusnya. Sehingga kadang-kadang saya ingat dulu waktu waktu masih zaman-zaman sebelum kerusuhan itu kita diminta untuk bikin namanya standar ya Astra Green Company kalau Bapak Ibu pernah dengar ya AGC. Nah, itu dulu dibuatkan kebijakan misal ya pemenuhan terhadap aspek compliance. Misal nih ya, misal contohnya dari 10 genset minimal dia disertifikasi misalkan 20%-nya dulu. Tapi dia harus punya program memenuhi seluruh 10 gensetnya. Jadi dia untuk memberikan napas bagi dia untuk berusahanya. Jadi kadang-kadang memang kita ini ber apa berkompromi dengan segala macam ya, budget, orang, regulasi ya, tuntutan pelanggan dan seterusnya. Dan ini bukan hal mudah. Tapi bagi saya gini, ini bisa disiasati dengan membagi-bagi apa? Membagi-bagi prioritas. Jadi di setiap aspek itu pasti ada prioritasnya. Mana yang top, mana yang middle, mana yang low gitu. Sehingga kita bisa bisa memberikan masukan kepada perusahaan. Cuma gini ya, teman-teman sekali lagi ya. Sekali kita sudah memberikan masukan dan apapun masukan kita mana yang dipilih oleh manajemen, kita harus ikut bertanggung jawab ya teman-teman ya. Jangan sampai kita itu setelah ngomong dan omongan kita direspon dan disetujui walaupun setengah atau separuhnya, kita wajib wajib mendukung ya. Karena apa? Banyak orang yang di tempat kerjanya ketika dia ngomong ini ngomong itu, tapi ketika sudah dieksekusi, ah gitu ya. Jadi saya mengajak semuanya nih orang-orang HSE. Jadi speak up di awal, kemukakan dalil, kemukakan reason, kemukakan solusi. Tapi ketika sudah diambil keputusan yang memang berdasarkan kajian kita, kita wajib lakuin ya. Misal ya, dalam membuat program karena budgetnya belum ada di tahun ini sehingga mungkin alat yang disertifikasi baru separoh. Tapi gimana supaya produksi? Nah, kita tanggung renteng nih misal ya dengan catatan ada berita acara dan seterusnya bahwa ini digunakan cuma separoh kapasitas saja atau penggunaannya terbatas karena ini belum diakui secara sertifikat misalkan gitu ya, budgetingnya belum ada baru minggu depan, bulan depan atau tahun depan. Jadi kita awasin bareng-bareng supaya si mesinnya selamat nih gitu. Biasanya hal-hal ini tidak tidak bisa dihindari ya, apalagi di lapangan. Kecuali di apa di eh, apa namanya industri-industri yang memang high risk dari awal, misalkan migas, ya petrokimia dan seterusnya. Tapi yang saya rasakan dulu di tahun 90-an ya, itu begitu ya. Datang, kok ini nggak ada ya? Ini nggak ada ya, ngaduk mau pakai pakai bambu ya. Ngaduk pakai bambu, sekalinya dikasih dibuatkan mixer, mixernya dari apa? Dari pompa bekas yang dimodifikasi ya, yang kalau 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 kita ngaduk gitu mungkin RPM-nya udah 3.000 sendiri tuh
dan seterusnya. Lagi-lagi saya ngajak ya setelah setelah kita diskusi ini terkait topik yang kedua ini juga kita tuangkan dalam bentuk tulisan ya. Sehingga ini nanti komprehensif nih kita punya punya apa? Punya habit, punya budaya habis diskusi ditulis kemudian disuarakan lagi. Gitu, Pak. Oke, thank you Kang Yuk. Ben. Saya dapat intisarinya ya. Kita kalau bisa ada skema berjenjang gitu ya. Nggak, kita punya 10 orang, nggak harus saat ini juga 10 orang di training, tapi bisa tahun ini satu, 2 tahun ke depan tambah lagi satu jadi dua, tahun depannya lagi bisa nambah lagi gitu kan. Oke, oke. Nice Pak, thank you Pak. Oke, itu yang kita mungkin coba untuk, karena udah setengah 10 kurang 7 menit ya, kita udah setengah jam nih lewat nih, padahal 1 jam doang sebenarnya. Nah yang terakhir ini adalah kita mau workshop atau langsung ngisi apa ya istilahnya ya, coba uji coba teman K3 nih. Ada nggak yang bersedia present gantian? Present, nanti eh, coba cek lisensinya ada nggak terdaftar nggak? Karena kalau punya saya nggak terdaftar nih, gitu. Jadi kalau saya boleh present ya, ini begini dulu nih punya saya nih. Ini saya punya lisensi, kelihatan ya. Saya ngikutin, saya rilis di April 2023. Tapi begitu saya masukkan ke teman K3, nah, teman K3, kenapa nggak bisa sih? Itu nggak bisa ke detect. Masuk itu, kamu punya dua itu, kimia dengan apa tuh? Lihat tuh, aku chat di grup itu. Coba buka. Bisa, bisa masuk nggak? Coba buka di grup itu chatnya. Jadi mana? Grup. Di grup ini ya, di Zoom. Coba buka chat Zoom. Masuk ya? Ada dua lisensimu itu. Oke, berarti bisa masuk ya? Oke. Jadi Sertifikatmu yang kedaftar ada berapa? Yang kedaftar cuma dua itu. oh, bisa jadi cuma dua doang tuh yang daftar. Oke, yang lain gimana? Ada ini nggak? Ada atau Tohang lah yang present lah, bro, bisa nggak? Jadi Aku pakai HP coy. kemarin kan Aku pakai HP. punya kan ada sertifikat yang nggak ke detect gitu kan? Itu sih yang mau kita coba share. Kira-kira kenapa ya bisa nggak ke detect? Nah, itu yang mau kita mungkin tanyakan nih karena di sini mungkin ada Dokter Sudi. Dokter Sudi, punten dok kalau berkenan untuk open mic karena kemarin informasinya ada beberapa kawan yang sertifikatnya nggak terdeteksi gitu. Itu bro, kembali ke regulator mengawasi PJK 3. Ada PJK 3 yang nakal. Contohnya aku di 2017 itu ikut Fire Day dengan First Aid. Fire Day-nya masuk, First Aid-nya nggak masuk. 2018 aku ikut AGT di Tebet waktu itu. Nggak masuk. Bahkan ada kemarin vendor kami 2021 training AGT. Nggak masuk juga. Itu mungkin ya balik, kenapa nggak didaftarkan? Apakah dia mendaftar sendiri atau regulator yang menginput ke sistem? Aku nggak tahu itu. Tapi kenapa yang 2017 bulan 11 atau 2018 itu yang kucet di grup Insep itu masuk? Oh yang 2020, 2021 nggak masuk. Apakah regulator yang menginput atau si PJK 3 tadi yang menginput? Nah, itu aku nggak paham. Ada nggak kawan-kawan lain yang merasa punya case? Pak Yuda, Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Supriyadi. Kebetulan saya timnya Pak Sudi dari Kementerian Ketenagakerjaan. Terima kasih Pak sudah gabung Pak. Ya, dan tadi sore Pak Yudi sudah memberikan undangan ya via Zoom untuk bisa bergabung sekitar jam 8. Tadi sudah saya simak semua hal yang sudah Bapak Ibu utarakan ya di forum ini dan saya sangat apresiasi sekali
semua hal yang sudah disampaikan. Ada beberapa hal catatan yang permasalahan eh, Bapak Ibu utarakan itu berkaitan dengan personel K3 ya. Kebetulan saya di Direktorat Bina Kelembagaan K3, di mana salah satu fungsinya adalah terkait pembinaan personel K3. Nah, eh, di tempat saya itu semua personel K3 ya ada disimpan semua data-datanya di teman K3. Jadi Bapak Ibu yang sulit mengakses atau pada saat mau ini terdata atau terdetek di teman K3 atau tidak, memang permasalahannya yang pertama adalah dasi itu bisa palsu ya, itu pertama. Jadi tidak ada datanya di teman K3 atau datanya itu belum terupdate, belum diupdate ya, data personelnya belum diupdate. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menghubungi PTSA atau juga nanti bisa juga dengan saya bantu nanti bila mana ada yang perlu dilihat ya data-datanya di teman K3 kalau memang itu tidak kedetek di teman K3. Nah, jadi mohon nanti bisa nanti disampaikan ya kalau nanti memang diperlukan untuk updating data personel K3 bagi Bapak Ibu yang tidak kedetek sistemnya di teman K3. Begitu Pak Yuda. Pak Supriyadi, terima kasih Pak. Kami coba untuk Saya bisa tambahkan sedikit Pak. Oh, silakan. Ya, kebetulan saya Pak, kami baru juga gabung sini Pak. Jadi tadi Pak Supriyadi udah ngomongin masalah. Ya, kebetulan saya punya lisensi ahli K3 PAA. Itu udah berkali-kali saya perpanjangan Pak. Mungkin karena saya tidak dapat kan ini teman K3 kan baru tahun 2019 atau 20 apa 19 ya. Kami udah lama Pak, dan sekarang kan kalau misalnya yang mengambil ahli K3 yang terbaru itu dikasih akses untuk bisa akunnya K3 bisa buka. Tapi kami udah lama Pak, dan kami punya sertifikat udah 4 kali perpanjangan itu, 3 kali perpanjangan ya, perpanjangan ahli K3 PA. Sampai sekarang saya nggak punya akun untuk akun pribadi ya, akun sendiri untuk PA-nya gitu. Saya nggak punya akun itu. Mungkin saya bisa dibantu di situ Pak. Dan kemudian satu lagi Pak yang saya mau sampaikan mengenai apa untuk jasa riksa uji teman K3 itu kami memang apa kemarin sempat saya vakum. Kami punya PJK 3, sempat kami vakum karena persoalan itu untuk masuk ke teman K3 untuk perpanjangan PJK anunya penunjukan PJK 3-nya. Nah, tapi sekarang sudah kena kami komunikasi terus sehingga kami bisa buka. Mungkin ada masukan saya, mudah-mudahan ke depannya itu bisa diberikan barangkali semua teman-teman yang punya yang terkait dengan K3 untuk akses masuk ke teman K3 itu dipermudah untuk melihat apakah ini memang benar-benar yang tadi kan sudah disinggung masalah asli atau tidaknya. Kami nggak pernah lihat saya ada di teman K3 asli kah saya punya, karena saya ikut sudah lama. Nah, saya perpanjang itu biasanya kan pakai jasa perpanjangan untuk itu. Ini kan masih valid, saya 2 tahun lagi Pak, masih valid saya 2 tahun untuk PA saya. Jadi mungkin ada petunjuk nanti bagaimana caranya yang saya maksud sini dimudahkan gitu, kemudahan ada share supaya kami dengan mudahnya juga mendapatkan akun terus buka akun gitu. Saya pribadi belum punya pribadi ya. Saya demikian barangkali Pak untuk sementara. Terima kasih Pak. Saya mungkin nyambung Pak. Ini kan Pak Buhani kalau kami coba untuk tangkap ya isunya adalah
beliau perpanjangan. Nah, perpanjangan ini yang akan kami coba klarifikasi, Pak. Mohon bantu Pak Supriyadi, karena ini di grup Amstef ini kemarin cukup ramai terkait pertanyaan ada em, lisensi K3 tahun 2019 ke bawah itu terdeteksi. Tapi ada kawan juga menyampaikan tidak kok, kemarin hasil dari apa ya, referensi dari mungkin Pak Dedi atau Pak Dedi mungkin coba speak up Pak. Pak Dedi menyampaikan bahwa tahun 2022 doang kok yang bisa ditampilkan oleh teman K3. Nah, sebenarnya Pak, yang bisa ditampilkan di teman K3 ini lisensi terbitan tahun berapa ini sebelum perpanjangan ya Pak? Mungkin pertama terbitnya itu tahun berapa Pak yang bisa mencolok teman K3, dan kemudian kalau belum terbit kayak tadi perpanjangan itu emang dia belum terbit kenapa Pak? Gitu mungkin gitu Pak ya. Mohon dibantu Pak, atau Pak Dedi mau speak up dulu, silakan Pak Dedi. Ya, ini berdasarkan pelatihan yang kemarin, Pak Yuda kebetulan memang sempat ikut pelatihan juga dari salah satu PJK3, dan di situ disampaikan oleh PJK3-nya bahwa untuk sertifikat termasuk juga kompetensi ya, sertifikat bukan kompetensi, mohon maaf saya koreksi, sertifikat ahli K3, misalnya ahli K3 berikut juga dengan SKP-nya itu yang sebelum tahun 2022 itu eh, tidak tidak muncul di situ. Tapi kalau yang setelah 2022 begitu sudah di-upload ya trainingnya yang sudah ikut di situ itu baru bisa bisa terlihat karena absensi kemudian link ujian itu eh, ter tercatat di situ Pak Yuda. Karena contoh saya sendiri kemarin mengikuti training itu online, kita pun absensi juga melalui itu. Absensi melalui teman K3 di situ. Jadi eh, benar-benar kalau ini tercatat, tapi memang eh, masukan atau tambahannya dari kegiatan di situ adalah kegiatan pelatihan yang kemarin adalah selain kita absensi di teman K3 sebagai backup, just in case ada database yang mungkin ada server down dan lain sebagainya, akhirnya di backup dengan absensi dari penyelenggara. Nah, saya pun juga akhirnya backup sendiri, Pak. Khawatir kalau dua-duanya ternyata fail, barrier pertama lolos, barrier kedua lolos, setidaknya saya masih punya cadangan backup untuk data. Jangan sampai nanti apa yang sudah saya jalankan ternyata karena kesalahan dari sisi eh, database atau dari sisi sistem aplikasinya itu akan merugikan di saya sebagai peserta. Waktu itu seperti itu, Pak. Paparannya kurang lebih demikian, dan kalau misalnya mau diupdate lagi, diperpanjang lagi, harus diinput atau diajukan oleh PJK3 tersebut, misalnya PJK3 yang berhubungan dengan pelatihan. Kurang lebih seperti itu, Pak Yuda. Jadi mohon Pak dibantu Pak, karena ada info apa ini kebingungan. Jadi tahun berapa sih yang bisa masuk teman K3 gitu. Pak Supriyadi, mohon Terima dibantu. kasih. Ya, Ya. terima kasih Pak Yuda, eh, Pak Dedi dan Pak Burhan ya. Terkait data di teman K3, kami itu melakukan migrasi data itu memang setiap tahun tuh ada upgrade versi ya. Nah, 2021 teman K3 itu proses perampungan. Jadi 2020 akhir sampai 2021 itu masih pembuatan aplikasi. 2021 sudah bisa digunakan tapi masih banyak kekurangan-kekurangan ya. Nah, di 2022 ada eh, versi terbaru. Jadi semua data-data yang baru masuk itu memang nggak semuanya ya. 2019 ke bawah atau 2020 ke bawah itu memang hanya baru sebagian saja yang masuk. Nah, untuk data-data yang belum masuk, nanti kita akan lakukan namanya updating data. Jadi Pak Burhan nanti kalau belum kedetek datanya di teman K3, nanti bisa mengirimkan SKP, ya SKP ahlinya berikut dengan lisensinya
Kemudian nanti akan kami bantu untuk updating data personilnya. Jadi memang itu yang kita lakukan selama ini ya. Jadi kebanyakan kan eh, para peserta itu menanyakan ke PJK3, kok data kami tidak kedetek di teman K3. Nah, oleh PJK3 akan di list semua data-datanya, kemudian akan mengirimkan. Jadi kami akan memberikan form Excel yang nanti akan diisi oleh masing-masing PJK3 yang memang pada saat melakukan perpanjangan nggak kedetek data-datanya. Ya, itu nanti diisi dulu Excelnya, nanti baru dikirim ke kami, dan kami akan lakukan updating data terlebih dahulu. Nah, pada saat dicek kembali sudah ada datanya, baru bisa melakukan perpanjangan bila mana sudah habis masa berlakunya. Begitu Pak Burhan, Pak Dedi, Terima kasih Pak. jawabannya. Terima kasih Pak Supriyadi. Pak Supri boleh nanya Pak? Ya, silakan Pak Tohang. Saya punya case lebih ruwet lagi nih Pak. Saya kan ada perpanjangan SKP PAA. Di teman K3 sudah terupdate, tapi expire-nya nggak ada. Kebetulan PJK3 itu ada sedikit masalah. Jadi yang bagian pengurusan yang selama ini berhubungan dengan Kemnaker meninggal, Pak. Jadi di PJK3 itu selama ini cuman hanya Bapak itu satu-satunya. Saya tanya ke orangnya gimana? Sudah Pak, sudah dikirim ke Kemnaker. Terus SKP saya mana? Ini kalau nggak diperpanjang, hangus loh, nggak bisa, di atas tahun nggak bisa lagi. Sudah Pak, di teman K3 sudah terdaftar, sudah terupdate. Iya, saya sudah lihat. Cuman SKP-nya mana? Kan dari CEO-nya mana? Kami nggak tahu Pak. Karena yang berhubungan itu hanya Bapak itu. Nah, sekarang saya tergantung-gantung nih Pak. SKP nggak punya, di teman K3 ada, tapi expire-nya nggak ada. Saya beberapa kali hubungi orang Kemnaker, kemarin dikasih satu nomor ibu siapa gitu. Ibunya bilang, biar PJK3-nya hubungan dengan kami. Sedangkan orang PJK3-nya sendiri, adminnya saya tanya, aduh, ampun Pak, nyerah Pak, saya nggak ngerti Pak itu katanya. Apa solusinya Pak ya, buat saya Pak? Karena saya nggak punya SKP-nya. Di teman K3 itu saya screenshot, expire-nya nggak ada. Itu aja Pak. Terima kasih Pak Supri. Ya, terima kasih Pak Tohang. Eh, Permasalahan Pak Tohang itu berarti masih menggunakan SKP yang lama. Jadi SKP registrasi manual. Kalau yang di teman K3 registrasinya sudah ada nomor reknya sendiri. Jadi kalau sudah muncul di teman K3 nomor reknya, nanti akan muncul juga masa berlakunya sampai kapan gitu ya. Tapi Ada kalau Pak, ada Pak, nomor reknya tiga. Ada Pak, saya iya, screenshot nomor kirim rek di itu grup. nomor rek manual, nomor rek yang belum didata oleh teman K3. Jadi itu nomor rek yang diterbitkan waktu itu belum menggunakan aplikasi teman K3, Pak Tohan. Nah, yang sudah menggunakan aplikasi teman K3, nanti sistem akan menerbitkan nomor registrasi sendiri. Jadi akan terdata bahwasannya sudah ada data-datanya, masa berlakunya nanti akan muncul, tahu gitu ya. Kemudian kelengkapan yang lain, nama gitu ya, SKP-nya apa, jenis apa, dan masa berlakunya. Tapi kalau yang Pak Tohang alami itu belum dilakukan perpanjangan itu. Berarti PJK3-nya tidak melakukan perpanjangan atau pengurusan perpanjangan ke kami. Nah, nanti gini aja Pak Tohang bisa mengajukan secara mandiri ya. Jadi perpanjangan itu nggak hanya lewat PJK3, Bapak Ibu bisa secara mandiri mengajukan perpanjangan. Nah, jadi ada dua proses ya, perpanjangan itu bisa dengan mandiri atau juga bisa menggunakan jasa PJK3. Kalau nggak mau ribet ya kita menggunakan jasa PJK3 ya yang sudah mendapatkan penunjukan SKP. Jadi Bapak Ibu juga harus betul-betul mengecek terlebih dahulu ya, apakah ini PJK3 sudah ada penunjukan atau tidak. Banyak PJK3 yang ngaku-ngaku sudah ada SKP padahal belum ada penunjukan. Nah, itu nanti kan yang direpotkan Bapak Ibu juga ya. Jadi terjadilah itu SKP-nya nggak diperpanjang, terbitlah Itu kalau manual, lisensinya palsu dan sebagainya. Begitu Pak Tohang.
Kalau saya bikin manual Pak, pasti nggak diterima kan, sudah expire-nya sudah Iya, nggak apa-apa, lama. Pak. Iya, itu masih bisa kok, masih bisa diperpanjang karena kami belum menerbitkan peraturan terbaru ya untuk masa berlaku SKP itu. Jadi berapapun masa berlakunya, asalkan itu asli ya Pak Tohang, itu masih bisa diperpanjang. Jadi Pak Tohang silakan kalau mau perpanjang masih bisa. Walaupun masih Eh, misalnya telat 2 tahun, ya setahun, ya itu monggo udah saja masih bisa diperpanjang. udah bertahun-tahun Pak, karena di teman K3 dulunya itu kan saya ganti perusahaan itu Pak, saya pindah perusahaan. Dulu di Iya, teman K3 bukan atas nama Sigma Pak, PT-nya beda. Jadi kan sudah hilang tuh di teman K3 tuh yang PT lama Pak. Itu saya screenshotnya ada di grup. Dulu PT-nya bukan PT Sigma, PT Tritama. Saya pindah ke Sigma Inspeksi. Nah, saya sedikit bingung ini, sudah bertahun-tahun kan, ntar masa malah disuruh training ulang. 30 ya. sekian biaya, nangis juga Pak. Terakhir Pak Tohang training penunjukannya tahun berapa itu? Terakhir ya, yang perpanjangan terakhir. Saya kan training 2017 Pak, Ya, 2017. Berarti ya 4 tahun Pak ya, 3 tahun kan? Ya, SKP-nya kan 4 tiga tahun. tahun masa berlaku. 4 tahun waktu itu sampai 2021 Pak. 2021, Apa? oke. Ya, di tahun 2021 itu, di tahun 2022 karena belum setahun, saya ajukan ke mereka, bisa nggak nih? Bisa kalau belum di bawah setahun. Dimasukkanlah. Saya lihat memang di teman ketiga PT lama sudah hilang, muncullah PT baru itu PT Sigma itu. Cuman sejak hard copy SKP saya nggak terima. Saya lihat ini nomor registrasi ada 390, tapi masa berlaku nggak ada. Makanya jadi bingung sekali saya tuh Pak. Maksudnya itu Pak. Ya, nggak apa-apa nanti. Mau manual, jadi Ya, Thank you Pak Tohang, mungkin kita dapat sih Mas. Mungkin cukup ya Pak Tohang ya. Atau kawan-kawan kalau ada lagi satu lagi ya, kalau enggak kita akan tutup ini karena sudah malam juga. Mohon maaf nih. Sepertinya tidak ada nih Pak. Pak Cukup, Pak cukup Pak Yuda. Nanti mungkin bisa buat resumenya ya Pak Yuda ya. ya. Pak Supri tadi Pak mohon info tadi, jadi kalau kami bisa, karena kan gini Pak, kami selaku orang-orang K3 Pak ya, kalau mau ngecek lisensi kontraktor gitu kan pasti akan lewat teman K3 nih, karena ya memang alatnya itu doang kan Pak. Nah, artinya statement tadi teman K3 ini sedang berproses untuk menarik semua data gitu Pak ya. Nah, menarik semua data ini apakah dibatasin Pak? Mohon informasinya tadi. Oh, pokoknya cut off date-nya 2015 atau 2017. Nah, itu biar kami juga clear Pak. Mungkin ada info kayak gitu bisa nggak Pak ya, Pak Supri? iya. Eh, Data di teman K3 itu memang tidak semua database berhasil masuk ya. Ya. Data 2015 ke bawah itu karena orang-orangnya kan beda-beda ya Pak Yuda. Jadi kan sudah ada pergantian regenerasi, jadi data-datanya entah itu hilang atau disimpan di laptop masing-masing, nggak tahu kemana gitu kan. Nah, jadi kami juga yang eh, baru misalnya baru bergabung ya di 2017 ke atas misalkan kan, hanya menerima data-data eh, yang orangnya masih ada gitu. Nah, yang 2015 ke bawah itu data-data yang nggak nggak ketemu dan sebagainya itu yang memang sulit ya kita lacak kembali. Tapi kita maksimalkan ya semua database yang belum masuk ke teman K3 itu kita berlahan-lahan kita coba migrasikan semuanya. Jadi mudah-mudahan data-data dari 2015 ke atas gitu itu bisa nanti diakses ya, bisa dicek eh, apakah ada di teman ketiga atau tidak. Tapi kalau nanti tidak ditemukan, nah bisa kita bantu ya untuk updating data secara manual ya satu-satu gitu. Nah, tapi kalau mau kolektif nanti bisa juga di data di list nanti ada form Excel nanti diisi nanti kirim ke kami.
Nah, itu juga kami mempermudah kami juga untuk menginput data update terkini ya untuk masing-masing personil K3 di tempat Bapak Ibu. Gitu Pak Yuda informasinya. Terima Saya kasih sedikit Pak. lagi, saya sedikit lagi Pak. Iya Jam Pak ini Burhan. Pak, Saya Pak tambahkan. Burhani. Iya, iya, Apalagi Pak. sedikit lagi Pak yang mengenai. Mohon maaf Pak Supriyadi, saya terdaftar di untuk sertifikat ahli K3 PA itu di 2015. Berarti saya nggak ya ini Pak. Kira-kira jalannya seperti apa Pak? Jalurnya untuk saya bisa punya akun teman K3. Karena saya dulu ikut kalau nggak salah di 2015. Saya dengan DSKP penunjukannya juga komplit. Saya sampai sekarang juga saya perpanjang aja melalui jasa K3 juga. Dulu saya ikut di perusahaan lain, dan sekarang saya buka sendiri, tapi belum saya gunakan sendiri. Saya punya sertifikat karena ada teman-teman yang gabung sama kami pakai dulu itu. Nah, kalau saya sendiri belum. Kami rencana untuk merubah dari perusahaan A ke B. Terus kemudian saya ikut trainingnya itu tahun 2015. Tadi Pak Supriyadi ngomongnya bahwa mungkin sulit untuk terupdate yang di tahun 2015. Kira-kira ada solusinya nggak Pak Supriyadi? Ya. Jadi kita nanti milah-milah nih Pak data-data yang memang kita sisir satu-satu ya 2015 itu. Memang ada juga data-data 2015 yang sudah terupdate di teman K3 banyak juga Pak Burhan ya. Nah, kemungkinan mungkin punyanya Pak Burhan ini mungkin belum terupdate. Nah, nanti bisa nanti kontak saya, nanti saya bantu biar nanti Pak Burhan kedetek ya. Kalau memang itu asli ya Pak Burhan ya SKP-nya ya, mudah-mudahan asli Baik, gitu Pak. ya. Baik. Nah, ya mudah-mudahan database manualnya masih ada dan Pak Burhan ada data-datanya. Nah, itu nanti saya bantu coba ke tim ya. Kalau nanti kita bisa berkomunikasi lagi, saya coba nanti minta foto SKP dan lisensinya. Baik, Nanti Pak. kita bantu untuk updating di teman K3. Begitu Pak Burhan. Baik, terima kasih Pak Supriyadi. Pak Supriyadi, terima kasih sekali Pak sudah membantu kami Pak agar semua tercerahkan kan Pak ya. Sampai malam ini kami ucapkan terima kasih. Satu lagi closing mungkin dari Pak Sudi Pak. Pak Sudi masih standby Pak di depan mic Pak. Jadi kami tadi sudah diskusi Pak ya, ada 3 bahasan yang sudah kita diskusikan dan menarik sekali banyak kesimpulan yang kita dapat Pak Sudi. Nah, ini ada terkait tadi pertama lisensi K3 aspal gitu kan Pak ya. Terkait oknum, terkait PJK3 yang nakal dan lain sebagainya lah. Kemudian masalah pelatihan ini apakah semua harus dilisensi atau tidak. Nah, kemudian terakhir adalah masalah SIO yang atau lisensi K3 yang belum terdeteksi gitu. Nah, tapi tadi sudah ada kesimpulan. Nah, mungkin dari Pak Sudi, Pak, karena kami nantinya akan membuat sebuah surat atau apalah nanti Pak ke Inuspro. Nah, mohon arahan Pak Sudi untuk closing sekalian Pak Sudi. Terima kasih Pak selaku sekretariat Inuspro Pak, eksekutif sekretari. Silakan Pak Sudi. Iya, terima kasih Pak Mas Yuda. Terdengar suara saya? Jelas Pak. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam selamat dan sehat buat kita semua ya. Salam kenal, saya Sudi Astono. Saya juga temannya Pak Supri di Kemenaker. Kebetulan mungkin saya masuk lebih lama duluan dan mungkin nanti pensiunnya juga lebih duluan. Jadi cuma bedanya Pak Supri memang di Direktur Kelembagaan, saya di Direktorat Pemeriksaan ya. Saya memang sengaja mengundang Pak Supri karena memang yang menangani langsung. Jadi ya alhamdulillah tadi sudah terjawab semua pertanyaan dan saya mengundang Pak Burhan juga karena Pak Burhan pernah nanya kepada saya dan saya juga saya sambungkan ke Pak Supri supaya saling sharing lah ya. Dan alhamdulillah saya kira sudah
banyak informasi, saling sharing, yang saling apa namanya saling bisa nanti untuk menjadi masukan ya untuk perbaikan ke depan. Yang jelas saya kira Kemenaker sudah berupaya semaksimal mungkin dengan mungkin yang masih ada kurang-kurangnya tetap akan ada proses improving ya, ke depannya karena ingin memberikan pelayanan yang terbaik tentunya. Walaupun pastinya masih ada keterbatasan-keterbatasan tadi sudah disampaikan Pak Supri ya. Jadi kekurangan-kekurangannya mari kita kawal bersama agar makin baik. Nah, mengenai penyimpangan-penyimpangan itu memang oknum ya menurut saya. Mungkin oknum ada yang di Snaker ya, pengawas ketenagakerjaan di Snaker atau bukan pengawas tapi ngaku pengawas bisa juga. Oknum bisa di PJK 3 yang abal-abal yang sebenarnya nggak resmi ngakunya resmi ya. Kemudian dan bisa saja di mana aja, namanya manusia ya, di mana saja ada yang namanya oknum. Ya saya pikir orang yang bermain dengan cara-cara yang seperti itu adalah orang yang tidak profesional dan menurut saya bukan orang yang K3 sejati ya, bukan hatinya bukan di K3, mungkin lebih pada bisnisnya gitu ya. Ya, kalau bahasa Jawanya ngono ya ngono, tapi ojo ngono kutune gitu ya. Jangan keterlaluan, kalaupun bisnis ya memang ada aspek bisnis, tapi kedepankanlah bahwa K3 itu penuh dengan kemuliaan ya untuk kemanusiaan, untuk kebaikan bersama. Jadi bukan yang sebaliknya ya. Jadi oknum seperti itu memang harus kita apa ya? Ya kita apa ada solusi ya. Katakanlah misalnya kalau itu betul pengawas, laporkan saja. Kita sudah ada Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia, yang kebetulan saya juga pengurusnya, salah satu pengurus, dan ada majelis kode etiknya ya, sama seperti organisasi penegak hukum yang lain. Kalau ada yang melanggar kode etik, itu akan bisa diberikan rekomendasi oleh API untuk mendapat sanksi ya dari pemerintah dalam hal ini dari Kemenaker gitu. Karena pengawas ketenagakerjaan walaupun di daerah itu lisensi SK pengawasnya itu dari menteri gitu ya. Jadi bisa diberikan sanksi dan itu pernah ada ya. Ya betul tadi PJK 3 pun harus diawasi. Kita sudah mengawasi tapi mungkin belum sepenuhnya semuanya sudah diawasi dan mungkin ada yang pernah diawasi kemudian belum diawasi lagi itu bisa saja. Tapi kita harus punya tanggung jawab dan peran bersama ya, tidak cukup hanya mengandalkan pengawasan dari aparat. Jadi masyarakat atau kita semua ikut menjadi pengawas juga ya secara tidak langsung. Sama lah kepolisian kan gitu ya, ngawasi bukan polisi saja, tapi kalau ada pelanggaran, ada tindakan yang tidak sesuai ketentuan, ya itu harus ada yang melaporkan gitu. Jadi laporan itu akan menjadi apa namanya masukan untuk mana yang akan diawasi lebih prioritas gitu ya dengan keterbatasan jumlah pengawas dan sebagainya apa yang di pusat ataupun yang di daerah maka PJK 3 pun mungkin tidak semuanya selalu bisa diawasi. Nah, kalau ada yang melanggar, nah itu akan ditindak, akan apa diintervensi secara khusus gitu. Jadi kalau teman-teman ada menemukan pelanggaran, laporkan aja ke kementerian ya. Nggak tahu nanti Pak Supri di teman K3 ada apa apa namanya semacam fitur untuk pengaduan misalnya atau di websitenya Kemenaker sendiri juga ada pengaduan atau bolehlah melalui kami karena kami juga di asosiasi pengawas ya kalau memang oknumnya dari pengawas ataupun dari PJK 3 kami juga tim pengawas jadi kami bisa kemudian menindaklanjuti ya bersama tim gitu ya jadi kita saling kontrol aja kalau ada hal-hal yang menyimpang dilaporkan saja disampaikan ke kami atau melalui asosiasi pengawas. Nah, menurut saya sangat apresiasi juga dengan diskusi ini ya Mas Huda dan teman-teman sehingga nanti apa yang hasil diskusi ini silakan nanti dirumuskan untuk diberi apa namanya disampaikan kepada Inospro karena Inospro adalah konfederasi dari berbagai organisasi profesi ya. Jadi harapannya ini juga Inospro sudah bersilaturahmi dengan pemerintah ya. Walaupun saya juga dari pemerintah sementara, tapi kalau udah pensiun kan bukan pemerintah lagi. Nah, dia akan membantu Inospro kalaupun sudah pensiun misalnya ya. Jadi Inospro ini ya, harapannya adalah menjadi apa ya penjembatan ya, jembatan untuk apa bisa dalam hal apa peningkatan
pembudayaan K3 dalam penerapan kebijakan, regulasi dan sebagainya, sosialisasi edukasi oleh berbagai anggotanya atau melalui koordinasi dengan Innospro, dan juga termasuk menampung aspirasi-aspirasi yang tujuannya adalah tujuan utamanya bagaimana Indonesia makin baik dalam hal K3 atau K3 di Indonesia makin baik ke depannya. Saya kira itu Mas Yuda. Dan rekan-rekan, mohon maaf apabila ada yang kurang pas. Terima kasih semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugi, terima kasih closingnya ini. Jadi kalau dari kami MC tidak banyak kata ya Pak ya, tapi hasil malam ini segera kami resum dan kita akan sharing kepada tim ahlinya nih, ada Om Bob, ada Pak Ben. Kita akan bikin rumusan agar kita semua bisa lebih maju ke depannya terkait lika-liku SEO K3 di Indonesia ini. Mungkin cukup ya dari kami ya Pak. Sudah larut malam, terima kasih sudah masuk di dalam forum ini yang sangat luar biasa. Dan saya cukupkan malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Pak. Pak Sudi, Pak Sudi, Kang Ben, semua thank you ya. Terima kasih Terima semua. kasih. Oh, Selamat sebelumnya bisa Assalamualaikum. foto bareng nggak? Sorry Pak, bisa foto bareng nggak? Sebelum kita Ya, live silakan. ya. Open kamera dong Pak. Bisa nggak Pak? Kita lupa tadi, hampir aja lupa. Kita foto bareng semuanya, mohon open cam. Oke, mungkin ini ada enggak, ini satu layar ya. Semua sudah ya? Oke ya, 1, 2, 3, senyum dong, senyum dong, senyum dong. Oke, thank you Pak. Malam. Terima kasih Silakan Pak live ya, thank you. semua. Masih izin live. Terima kasih Bapak Izin Ibu. live, Pak Yuda, Bang Sama-sama Pak, Bohang, terima kasih. Bang Ben. Thank you ya semuanya ya. Thank you, sehat-sehat. Yuk, Kang Ben, thank you Kang Ben. Tanggal 5 malam ngopi yuk. Yud. Ente di mana? Anda di Jakarta? Ya, tanggal 5 malam aku di Jakarta. Ayo, tanggal 5 Tanggal sore 5. aku di Jakarta. Oke, bisa. Gue ke Jambi, Bro. Tanggal 12. Kapan? Tanggal 12. Kalau 12 aku macul. Oke, thank you. Yuk. Thank you semuanya, Pak. Kita live.